Kalau gue udah siap prepare record. Udah di record. Yuk, start. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok wabarakatuh. Kelompok pengujian aplikasi Jackboot menggunakan Blackboard. Di sini ada anggota kami yaitu Eni, Nurohim, Ilham, Immanuel Selan, dan saya sendiri dan Nurohim. Next hand. Nah, di sini ada latar belakang dari aplikasi Jackbox, yaitu perkembangan teknologi informasi yang pesat setelah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal transportasi. Salah satu inovasi yang muncul adalah aplikasi pemesanan tiket kapal secara online seperti Jacketbot. Di sini ada tujuan dari Jacketbot, yaitu aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pemesanan tiket kapal, mulai dari pencarian jadwal, pemesanan, hingga pembayaran tiket secara digital. Di sini juga ada masalah sharing dengan kemajuan tersebut, tentu untuk memastikan bahwa aplikasinya berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Oleh karena itu, pengujian aplikasi menjadi langkah krusial untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan yang ada. Dari tujuan pengujian yang kami lakukan, yaitu mengevaluasi fungsionalitas aplikasi dari perspektif itu sendiri, mengidentifikasi aspek-aspek yang berjalan dengan baik di area yang memerlukan perbaikan, menilai kemudahan penggunaan dan kejelasan informasi yang disediakan oleh aplikasi, mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas mengenai pengalaman pengguna itu sendiri, memberikan rekomendasi kepada pengembangan untuk kualitas aplikasi Jacketbot. Di sini ada ruang lingkup antar muka pengguna atau user interface, menguji kemudahan navigasi dan tampilan visual aplikasi. Kemudian proses pembayaran, mengevaluasi kemudahan dan keamanan proses pembayaran tiket kapal. Informasi yang disediakan, menilai kelengkapan dan kejelasan informasi mengenai jadwal kapal, harga, tiket, dan detail perjalanan. Pengalaman pengguna, mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari pengguna melalui kuesioner. Next slide. Di sini juga ada metodologi pengujian untuk aplikasi Jacketbot. Metodologinya yang digunakan dalam laporan ini menggunakan metode black box. Metode ini berfungsi pada pengujian fungsionalitas aplikasi dari perspektif pengguna tanpa melihat ke dalam kode sumber aplikasi. Pengujian dilakukan dengan langkah-langkah seperti perencanaan pengujian desain, kasus uji, pelaksanaan pengujian, analisis hasil, dan penyusun laporan. Next, selanjutnya. Ya, gambaran umum, deskripsi sistem aplikasi Jackbot adalah sebuah platform pemesanan tiket kapal secara online yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari, memesan, dan membayar tiket kapal. Aplikasi ini menyediakan informasi lengkap mengenai jadwal keberangkatan, harga tiket, serta detail perjalanan kapal. Fitur utama, 1. Mencari jadwal kapal. 2. Pemesanan tiket. 3. Pembayaran online. 4. Informasi lengkap. 5. Notifikasi. 6. Histori transaksi pembelian tiket. Next. Gambaran umum platform. Yang pertama, versi Android 5.0 dan versi ke atasnya. Persyaratan berangkat Android dengan ruang penyimpanan 50,17 MB untuk instalasi aplikasi. Pembaruan
1 versi 1.3.5 diperbarui pada 6 Januari 2023. Yang kedua, versi 1.36 diperbaharui pada 6 Maret 2023. Yang ketiga, versi 1.3.7 diperbarui pada 20 April 2023. Versi 4, yang nomor 4, versi 1.4.5 diperbarui 29 Agustus 2023. Yang kelima, versi 1.4.6 diperbaharui pada 4 September 2023. Yang keenam dan terakhir di versi 1.4.7 pada 24 Februari 2024 dengan perbaikan dan peningkatan book kecil. Next. Gambaran umum, lingkungan pengujian mengacu pada pengaturan terkontrol mana aplikasi perangkat lunak diuji, fungsionalitas, kinerja, dan atribut lainnya. Untuk memastikan perangkat lunak tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan. Next. Pengujian alpha black box testing. Alpha testing merupakan salah satu jenis user acceptance testing yang dilakukan secara terbatas. Tes ini biasanya dilakukan untuk menemukan bug atau cacat produk yang sifatnya basic. Apakah fungsi-fungsi dasar sudah berfungsi? Semua itu dipastikan melalui pengujian yang satu ini. Proses dan metodologi, yang pertama perencanaan, persiapan, eksekusi, evaluasi, pelaporan, dan yang terakhir penutupan. Selanjutnya, boleh dilanjut. Bagus. Baik, Silakan bagus. baik. Maaf sebelumnya, kasus uji. Selanjutnya ada kasus uji dan skenario. Yang pertama ada halaman register. Detail ujinya menu register sesuai pengujian. Pengguna memasukkan data yang valid di semua kolom dan menekan tombol register. Sistem harus berhasil membuat akun dan menampilkan pesan konfirmasi. Jenis pengujiannya menggunakan black box. Lalu pengujian kedua ialah halaman login. Detail ujinya menu login. Untuk skenario pengujian, penggunaan memasukkan email dan password yang valid, kemudian menekan tombol login. Sistem harus berhasil mengautentikasi pengguna dan mengarahkan ke halaman dashboard. Lalu pengguna memasukkan data yang tidak valid, misalnya nomor HP tidak valid atau password terlalu pendek, dan menekan tombol login. Sistem harus menampilkan pesan kesalahan yang relevan. Lalu ada halaman dashboard. Detail ujinya yaitu menu search. Penggunaan memasukkan kata kunci pada kolom pencarian, misalkan jenis kapal, nama pulau, arah tujuan, dan menekan tombol search. Lalu sistem akan menampilkan informasi yang Anda cari. Lalu ada halaman tiket order. Detail ujinya menu order. Pengguna memilih tiket yang tersedia dan melanjutkan ke halaman pembayaran. Sistem harus menampilkan halaman pembayaran dengan informasi tiket yang benar. Lalu ada kelas uji halaman transaksi pembayaran. Detail ujinya yaitu menu transaksi pembayaran. Pengguna memasukkan data pembayaran yang di mana valid dan menekan tombol lanjutkan pembayaran. Sistem harus memproses pembayaran dan menampilkan konfirmasi pembayaran berhasil. Lalu setelah itu ada detail registrasi user. Deskripsi uji kasus memastikan pengguna dapat registrasi prakondisi aplikasi sudah diinstal, data tes, nama email, password, confirm password. Langkah uji kasus: buka aplikasi Jacketboard, klik tombol register, masukkan informasi yang diperlukan, lalu klik tombol register. Hasil yang diharapkan ialah pengguna baru berhasil mendaftar dan diarahkan ke halaman beranda atau halaman login.
User berhasil mendaftarkan akun baru. Hasil uji berhasil. Lalu ada menu login. Kode ujinya ialah A02. Mengisi data login, username dan password dengan benar. Lalu ada prakondisi, user berada di halaman login. Lalu ada data tes, username admin, password admin. Langkah uji kasus yang pertama ialah user mengisi field user dan password sesuai dengan data tes yang sesuai. Lalu ada user menekan button login. Hasil yang diharapkan ialah user berhasil masuk ke halaman dashboard. User berhasil masuk ke halaman dashboard. Lalu ada invalid login. Kode ujinya ialah 03 A03. Deskripsi uji kasus, mengisi data login. Lalu salah satu field kosong tidak diisi. Prakondisinya user berada di halaman login. Data tesnya user admin, password kosong. Langkah uji kasus, buka aplikasi Jacketboard. Lalu masukkan username atau password yang tidak valid. Klik tombol login. Hasil yang diharapkan ialah muncul pesan error bahwa username atau password tidak valid. Lalu ada seperti tidak terlihat. Mohon maaf. Untuk yang selanjutnya. Mungkin bisa dilanjutkan saja slide selanjutnya. Lalu ada evaluasi pengujian. Yang pertama, waktu eksekusi yang lama di kondisi tertentu. Yang kedua ialah cacat potensial yang tidak diketahui. Yang ketiga, cakupan pengujian terbatas. Yang keempat, kurang cocok untuk proyek kecil. Yang kelima, kurangnya uji reliabilitas dan keamanan. Nanti ya. Kesimpulan, pengujian alfa pada aplikasi Jacketboard telah berhasil dilakukan dengan menggunakan metode black box pada beberapa kelas uji utama, yakni halaman register, halaman login, halaman dashboard, halaman tiket order, dan halaman transaksi pembayaran. Di atas telah dipaparkan untuk hasil ujinya dan siap untuk dilanjutkan ke tahap pengujian beta. Baik, selanjutnya. Baik, slide selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu adalah pengujian beta. Pengujian beta merupakan pengujian yang bersifat langsung di lingkungan yang sebenarnya dengan penyebaran kuesioner yang akan dihitung untuk dapat diambil kesimpulan terhadap penilaian aplikasi yang dibangun. Next. Selanjutnya adalah tujuan pengujian. Yang pertama adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang user experience yang sebenarnya. Yang kedua yaitu adalah memastikan kompatibilitas di berbagai perangkat, sistem operasi, browser, dan platform yang biasa digunakan oleh end user. Yang ketiga itu adalah mengungkap bug dan masalah lain yang mungkin tidak terdeteksi selama pengujian internal oleh tim quality assurance. Yang keempat yaitu adalah meningkatkan kompatibilitas software dengan mengidentifikasi showstopper bug yang dapat menyebabkan software gagal beroperasi pada platform tertentu. Next. Berikutnya adalah proses dan metodologi. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua, rekrutmen peserta. Yang ketiga adalah peluncuran produk. Yang keempat adalah pengumpulan dan evaluasi feedback. Yang terakhir adalah penutupan. Next. Selanjutnya adalah kasus uji dan skenario. Untuk pengujian beta dilakukan kepada pengguna dan tanpa kehadiran pihak pembuat aplikasi, dibutuhkan kuesioner yang harus diisi guna mengetahui apakah atau seberapa baikkah perangkat lunak yang dibuat. Kuesioner terdiri dari 8 pertanyaan yang ditujukan kepada responden atau teman kelas dan masyarakat biasa. Kuesioner menggunakan skala Likert dari skala 1 sampai skala 4. Berikutnya adalah kasus uji dan skenario, tingkat kepuasan dan skala. Yang pertama adalah sangat setuju di skala 5. Yang kedua di setuju skala 4, cukup setuju di skala 3, tidak setuju di skala 2, dan sangat tidak setuju di skala 1.
Next. Oke. Baik, berikutnya itu ada kasus uji dan skenario. Di sini ada beberapa pertanyaan. Di pertanyaan pertama yaitu ada seberapa mudah Anda memahami dan menggunakan antara muka aplikasi Chatbot, dan kedua bagaimana tingkat kemudahan, seberapa jelas dan informasi yang disediakan dalam aplikasi Chatbot, dan berikutnya seberapa mudah Anda melakukan proses pembelian tiket kapal, dan berikutnya bagaimana pendapat Anda mengenai kecepatan respon aplikasi. Dan ke-6 yaitu seberapa besar nilai tambah yang Anda rasakan dari aplikasi Chatbot dalam proses pemesanan tiket kapal. Seberapa mudah Anda menemukan jadwal keberangkatan kapal yang sesuai dengan kebutuhan Anda di aplikasi Chatbot. Dan pertanyaan terakhir yaitu bagaimana pendapat Anda tentang tampilan visual dan desain aplikasi Chatbot. Itu Y sama dengan X ini jumlah nilai kategori jawaban dikalikan dengan frekuensi. Yang N nilai dari setiap jawaban, dan R frekuensi. Di sini jumlah responden yang mengikuti pengujian ini adalah sebanyak 32 orang. Responden tersebut akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai user interface, sistem, aspek informasi, aspek kualitas sistem, aspek kualitas layanan, dan user experience. Pertanyaan tersebut dijawab dengan menggunakan skala. Di sini ada jawaban kuesioner yang bisa ditampilkan di gambar ini. Pada pertanyaan pertama, ada beberapa responden yaitu 32 dengan dikali skala, dan jumlahnya yaitu 135. Dan sehingga dihasilkan pengujian beta dengan di pertanyaan nomor 1 ini adalah 84,38%. Dan pertanyaan kedua dengan responden 32 orang juga, dan ini dikalikan dengan jumlah kedua yang keempat mohon maaf tadi ada kesalahan internet. Di sini berikutnya ada pertanyaan keempat. Di sini memiliki responden 32 orang dan dikalikan dengan skala tertinggi yaitu dengan jumlah 131, dan hasil pengujiannya ini didapat 81,9%. Dan pertanyaan berikutnya nomor 5 dengan responden yang sama dan N kali R-nya sama dengan 128, dan hasilnya sebesar 80%. Pertanyaan berikutnya di nomor 6. Di sini respondennya tetap sama dan skala tertingginya dikali dengan responden sama dengan 129 dengan jumlahnya 80,63%. Dan pertanyaan ke-7 di sini menghasilkan responden tetap juga 32 dengan jumlah 134, dan hasil pengujian ini menghasilkan 83,75%. Dan ke-8 pertanyaan terakhir, skala tertinggi dikali responden 139 dengan hasil 86,87%. Evaluasi pengujian terkadang memungkinkan terjadinya error atau bugs dengan adanya lingkungan pengujian yang kompleks antara satu pengguna dengan yang lainnya.
Kedua, tim pengembangan dan pengujian tidak memiliki kontrol penuh terhadap lingkungan pengujian tes. Ketiga, pengujian membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan melibatkan pengguna atau klien, khususnya feedback dari mereka. Keempat, pengguna yang melakukan pengujian harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai produk yang diujikan. Jika tidak, proses pengujian tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Next, Bang Noel. Kesimpulan pengujian, secara umum beta testing membantu Anda melakukan evaluasi sehingga Anda dapat meningkatkan kinerja suatu produk. Next slide. Kesimpulan umum dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi Jackbot dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini memiliki potensi untuk memberikan nilai tambahan yang signifikan dalam pengelolaan dan pemesanan tiket, khusus untuk pengguna kapal atau perahu. Aplikasi ini telah berhasil melewati berbagai pengujian fungsional, keamanan, performa, dan kompatibilitas dengan baik. Namun, beberapa area perlu perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Selanjutnya, rekomendasi pengembangan dan pengujian lanjutan. Poin pertama, peningkatan antarmuka pengguna atau yang biasa disebut UI atau UX. Poin kedua, optimisasi performa. Poin ketiga, pengembangan fitur tambahan. 4, pengujian keamanan yang lebih mendalam. Poin kelima, peningkatan dokumentasi dan dukungan pelanggan. Saran pengujian lanjutan. Poin pertama, pengujian regresi. Poin kedua, pengujian usability. Poin ketiga, pengujian performa skala besar. Poin keempat, pengujian keamanan perimeter. Poin kelima, pengujian integrasi. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok 3 hasil presentasi tentang aplikasi Jackbot dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.